Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Hari kita akan mengomentari ini debat cawapres ya, yang keempat nggak salah ya guys ya. Debat capres cawapres yang keempat, yaitu kalau cawapres yang kedua ya, kalau saya nggak salah, antara Gibran melawan Mahfud MD. Yang mana Gibran itu menanyakan tentang ya kayak biasa lah, trik-trik licik kotor ala Gibran itu dan ala Jokowi itu keluar lagi guys. Dan ketika diingatkan moderator dengan Pak Mahfud MD dan moderatornya kan Gibran ngeyel, mengatakan bahwa Pak Mahfud ini kan profesor, harusnya dia tahu. Ini mau saya bantah guys ya. Ini profesor itu ada bidang-bidangnya, ya. Gak ada orang tuh yang profesor yang bidang itu gak ada. Profesor itu ada bidang-bidangnya, itu yang pertama. Yang kedua, meskipun seorang profesor, tentu ada hal baru yang tentu dia tuh belum tentu tahu. Karena profesor tuh ngomong tentang ilmu yang dia pernah pelajari. Belum tentu profesor itu mengupdate ilmu tersebut gitu loh. Dengan perkembangan terbaru, istilah terbaru gitu loh guys. Ya, ada profesor tuh yang stagnan, yang dia tuh karena sibuk mengajar, sibuk apapun itu, dia nggak sempat mengikuti perkembangan terbaru gitu, karena pekerjaan atau apapun itu, atau bahkan dia berhubungan dengan hal yang di luar bidangnya, gitu, bekerja di luar bidangnya, tugas yang di luar bidangnya, dia nggak sempat update yang terbaru. Karena istilah-istilah kayak green inflation itu kan istilah baru. Saya aja nggak tahu guys. Saya tahu arti green inflation adalah inflasi hijau, tapi saya nggak tahu itu maksudnya apa. Saya harus baca-baca lagi gitu. Saya baca artikel dalam bahasa Inggris, ternyata jadi maksud green inflation itu adalah inflasi hijau, yang maksudnya adalah pos untuk menerapkan energi hijau untuk menggantikan energi fosil itu yang makin naik itu namanya green inflation. Kalau kita kenal istilah inflasi adalah kenaikan harga barang, itu inflasi. Kalau green inflation adalah kenaikan cost dari merubah energi fosil, pemakaian energi fosil menjadi energi hijau. Itu namanya green inflation itu. Nah, itu saya baca artikel dalam bahasa Inggris dulu guys. Karena saya belum menemukan artikel dalam bahasa Indonesia. Saya harus temukan dulu artikel dalam bahasa Inggris dan mengartikannya, menerjemahkannya dengan kemampuan saya dalam bahasa Indonesia. Sehingga saya mengerti bahwa green inflation adalah itu artinya guys. Yaitu kenaikan pos biaya dari substitusi penggantian antara pemakaian energi yang tidak terbarukan menjadi energi terbarukan, itu namanya green inflation, gitu kan? Nah, Gibran dia hanya nanya, ya kayak semacam cerdas cermat gitu. Jadi dalil Gibran mengatakan bahwa saya kan profesor, guys, profesor itu bukanlah orang yang tahu segalanya. Profesor orang banyak ilmu, tapi belum tentu tahu segalanya. Masuk dengan update terbaru, gitu loh. Nah, kalau profesor itu tahu segalanya, makanya kalau Mahfud jadi presiden atau wakil presiden, dia nggak perlu lagi itu pembantu nggak perlu. Dia tahu segalanya. Makanya presiden itu adalah orang nggak tahu segalanya, makanya dia harus menjadi orang yang penting itu adalah bijak dan cerdas. Nggak mesti presiden atau cawapres itu tahu segalanya. Yang penting adalah dia punya bijak, ya, kebijaksanaan untuk mendengarkan, dan kemampuan kecerdasan untuk memilih dan mengetahui menimbang apakah yang disampaikan itu adalah kebenaran atau kepalsuan. Itu guys. Jadi pemimpin dan calon pemimpin itu dibutuhkan itu bukan tahu segalanya, enggak. Tapi kecerdasan modalnya adalah cerdas. Meskipun dia tidak tahu segalanya, minimal dia cerdas dan bisa mengetahui, memilih mana yang disampaikan oleh ahli-ahli belakangnya itu adalah masuk akal apa tidak, logis apa tidak, dan apakah itu baik atau buruk. Itu poinnya guys. Itu bukan sosok pemimpin. Jadi bukan orang yang tahu segalanya. Itu Gibran salah dalam mendefinisikan arti pemimpin gitu. Makanya Gibran ini adalah orang yang suka ngeyel guys. Jadi ada nanti kalau kita rakyat itu mengkritik Gibran, lalu jadi ngeyel. Anda kan profesor, Anda kan begitu. Itu adalah ciri orang yang nggak mau terima kritik. Dia dikritik karena dia menggunakan cara-cara kotor, licik, ya, istilah-istilah yang tidak semua orang tahu. Ya, bahkan saya cek itu
bahasa Indonesia saya belum ketemu. Green inflation itu apa? Definisinya yang saya temukan adalah dalam artikel bahasa Inggris ada dua guys. Dan itu harus baca dulu untuk mengetahui apa sih sebenarnya green inflation itu gitu loh. Nah, seorang imigran itu bukannya dia tahu itu, dia tuh juga sama kayak saya mencari tahu guys. Dan dia tuh kan memang mempersiapkan itu, timnya ada, sehingga mungkin dia taktiknya adalah mencari sesuatu sulit yang update terbaru yang orang itu belum tahu gitu, masuk di inflation. Yang bahkan artikel Indonesia saya belum saya temukan. Saya temukan artikel bahasa Inggris dua artikel gitu guys. Ini adalah trik kotor licik yang dia tuh harusnya kalau ini ada sesuatu yang dia aja itu, saya yakin dia juga seperti itu metodenya. Mencari apa sih istilah sulit yang update terbaru yang orang tuh nggak banyak tahu, pasti gitu metodenya. Mencari timnya gitu. Harusnya kan jujur dia harus terangkan, Pak, bagaimana dengan green inflation, yaitu inflasi hijau di mana kos biaya untuk mengubah energi yang tidak terbarukan jadi dari negara-negara itu naik tinggi sehingga menimbulkan masalah. Itu dia memaksa orang untuk memakai energi terbarukan, sementara untuk mengubah orang itu harus dengan harga yang tidak naik inflasinya, sehingga orang itu mau, nggak dipaksa. Kita budget kita terbatas, disuruh ganti dari motor bensin motor listrik. Mana kita mau guys? Yang ada kerusuhan nanti di Prancis itu yang rompi kuning. Orang dipaksa-paksa, nggak mampu dipaksa begitu. Makanya kosnya ditekan sehingga tidak jadi namanya green inflation. Jadi biaya kosnya itu murah sehingga orang itu akan mau berpindah. Kalau misalnya motor listrik itu murah, bahkan sama lah dengan motor bensin, orang akan dengan senang hati berpindah. Uang benefit mereka juga, yaitu polusi udara berkurang, bahkan ya berkurang lah guys ya, karena listrik pun tetap sebagian menggunakan bahan bakar fosil alias yang terbarukan gitu kan. Tapi kalau dengan fosil yang tinggi, orang tentu akan demo protes, ini berbahaya gitu. Ya kejadian di Prancis, itu yang disampaikan harusnya gitu loh. Bagaimana solusinya? Bukan alat cermat. Bagaimana cara Bapak mengatasi inflation? Itu guys, itu betul masih ngeyel gitu kan. Maka saya anggap ini Gibran nggak layak jadi cawapres, apalagi capres. Ya, jangan ngerti bahwa sesuatu yang kita perlukan itu adalah tentang pemecahan masalah, bukan cerdas cermat. Apa itu green inflation gitu loh? Dia enak, dia sempat mengetahui itu dari timnya. Memang disiapin dahulu, Mahfud MD tidak menyiapkan itu gitu loh. Ibarat gini loh. Kita mau bahas tentang sesuatu hal. Kita kulik-kulik nih, mana yang kira sulit nih, yang orang itu nggak tahu istilah itu, lalu disodorkan. Kan begitu caranya, guys. Yang kedua itu adalah esensi bagaimana cara menyelesaikannya, bukan apa itu, masalah itu gitu loh. Inflasi hijau itu istilah yang jarang dipakai, inflasi hijau. Orang taunya hanya inflasi bahan pangan, pokok, inflasi mata uang itu dibahas setiap hari itu. Kalau Anda tahu ya inflasi mata uang, inflasi ekonomi itu dibahas setiap hari itu di TV, di media. Tapi kalau green inflation itu tidak. Karena ada suatu hal yang tidak sehari-hari, yaitu yang baru-baru ini kan, itu kan ini kan energi terbarukan itu baru-baru ini aja guys, marah mengganti dari motor listrik bahan bakar fosil ke listrik itu baru-baru ini, dulu belum ada itu. Tapi inflasi itu kan dari dulu ada. Tapi green inflation itu baru-baru ini aja. Makanya saya katakan ini berarti cara kotor itu terus digunakan dia guys. Cara licik itu digunakan terus gitu. Ini yang perlu kita kritisi dari seorang Gibran gitu. Dan dia kira presiden itu diperlukan, pemimpin itu adalah tahu segalanya, tidak. Jadi diperlukan adalah kebijaksanaan untuk memilih mana yang masuk akal, logika, dalam benar, baik dan buruk. Kebijaksanaan untuk itu, bukan untuk mengetahui segalanya. Makanya presiden itu tetap butuh pembantu. Kalau dia tahu segalanya, apa bedanya dengan Tuhan? Lalu untuk apa dia butuh pembantu? Gak perlu lagi dia butuh pembantu. Gak perlu dia penasihat ekonomi, gak perlu dia penasihat ini. Dia tahu segalanya kok. Karena gak begitu guys, presiden itu guys. Jadi yang diperlukan itu adalah pemimpin yang bijaksana dan cerdas, bukan pemimpin yang tahu segalanya. Pemimpin itu bisa belajar. Yang penting dia punya kejelasan dan punya kebijaksanaan.
Sepintar apapun dia, kalau dia tidak punya kebijaksanaan, ya kacau balau. Dia pintar nih, tahu ini masalah di negeri ini. Tapi dia nggak bijaksana. Dia tahu solusinya, tapi nggak dilaksanakan. Apa berguna itu kepintaran? Tahu segalanya berguna? Nggak berguna. Yang penting adalah kebijaksanaan. Tahu dia masalahnya ini, dan dia punya kebijaksanaan dan mau melakukan solusi untuk mengatasi masalah itu yang penting sebagai seorang pemimpin gitu loh. Jadi selagi ini Gibran ini sangat mengecewakan. Jadi selalu memakai metodologi yang tidak cermat dan kita tahu itu betul kata Mahfud MD itu adalah recehan gitu. Recehan, nggak layak dijawab. Karena orang-orang Gibran ini harus dihukum. Kalau Anda masih gunakan metodologi itu, jangan harap dapat jawaban. Anda debatnya sama orang lain deh gitu. Ya, debat saja sama orang lain gitu. Jangan debat sama orang-orang yang nggak mau lah melakukan seperti itu. Ya kan? Anda bayangkan coba. Istilah-istilah yang umum dipakai. Ini bukan masalah Gibran itu terdesak apa bukan. Dia juga mendapatkan informasi itu dari timnya. Kebetulan timnya itu membaca tentang hal itu. Mahfud MD tidak. Gitu loh guys. Itu aja masalahnya gitu. Bukan berarti Gibran ini cerdas enggak. Karena dia pasti dapat itu dari persiapan sebelumnya. Kecuali kalau spontan itu oke. Misalnya ya. Gibran ditanya, ingat ya, Gibran ditanya, bukan dia yang jawab pertanyaan. Itu baru dia bisa diketahui tingkat intelijensia dia, pengetahuannya banyak apa tidak. Misalnya saya tanya, Gibran, bagaimana cara menangani misalnya masalah kayak dekadensi moral misalnya gitu kan? Nah kalau bisa jawab dia spontan, itu artinya dia memang tahu tentang hal itu. Tapi kalau dia yang mengajukan itu pertanyaan kepada saya, belum tentu dia cerdas. Bisa jadi memang dia sudah tahu tentang hal itu sebelumnya, dia sudah siapkan itu ke saya. Saya tanyakan Gibran tentang dekadensi moral. Bisa jadi saya sudah mengulang dulu apa sih dekadensi moral gitu loh. Walaupun saya tahu sendiri bahwa dekadensi moral itu adalah hal yang belum saya siapkan sebelumnya. Spontan saja saya kemukakan sekarang ini guys. Nah, jadi poinnya adalah seorang itu bisa dikategorikan tahu kalau dia ditanya, bukan menanya. Ya. Ketika Gibran menanyakan Mahfud MD tentang green fashion, bukan berarti dia tahu tentang green fashion, bukan. Tapi kalau dia ditanya dia jawab tahu, itu baru dia tahu. Ya, Mahfud MD terbukti nggak tahu, saya juga nggak tahu. Dan Gibran belum tentu juga tahu karena dia ditanya tentang green fashion. Tapi dia malah pihak menanyakan gitu ya, itu logo pikirnya gitu. Dan dia pun tidak menjelaskan kan? Gitu loh, ketika dia tuh mencoba menjelaskan kepada Mahfud MD tentang inflation, harusnya dijelaskan inflation adalah kenaikan biaya dari kos pemindahan dari kebijakan perubahan penggunaan energi bahan bakar yang tidak terbarukan jadi terbarukan itu inflation. Harusnya itu disampaikan dia, jelaskan dia kepada Mahfud, tapi tidak. Dia cuma bilang contoh simpelnya adalah demo jaket kuning, topi kuning. Guys, itu contoh, bukan penjelasan gitu. Orang yang melakukan itu adalah penjelasan. Coba gini ya, saya kasih contoh gini. Saya mau jelaskan tentang inflasi ya. Inflasi bahan pokok, bahan pangan. Sebenarnya saya jelaskan, contohnya adalah demo ibu-ibu yang harga bawang merah naik. Itu penjelasan, bukan itu contoh. Jadi Gibran sama sekali dia menjelaskan, dia hanya ngasih contoh. Dia sendiri belum bisa jelaskan. Harusnya kalau dia bisa jelaskan, ya dia akan jelaskan dulu, baru kasih contoh. Itu fakta tidak, dia kasih contoh. Entah dia blank, entah dia lupa bahwa penjelasannya itu entah bagaimana. Gitu guys. Dia mungkin ingatnya aja bagian tentang demo rompi kuning gitu kan. Harusnya dijelaskan apa itu green fashion. Kan tidak dijelaskan dia gitu kan. Nah itu, jadi sepertinya ya, ini asumsi ya. Gibran juga nggak mungkin lupa. Dia mungkin tahu karena sudah di-briefing dulu sama timnya. Tapi dia mungkin lupa apa itu green fashion. Mungkin dia tidak dijelaskan. Dia justru ngasih contoh gitu guys. Mungkin dia ingat bagian contohnya, lupa bagian briefing, bagian penjelasan dari green fashion. Oke, jadi cara ini udah ngomong lagi. Mahfud MD sudah cerdas. Dia nggak mau pertanyaan kanak-kanak gini. Ya, pertanyaan bocil ini nggak pakai bagi dia. Diserahkan lagi ke moderator. Itu berarti Mahfud MD punya
harga diri untuk tidak mau dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang jebakan sini ya, ini kan jebakan. Gibran tuh bisa saja dia lebih tahu karena dia udah siap timnya, siap sebelumnya. Kan dia pihak menanyakan, bukan pihak yang ditanya. Yang sulit itu Mahfud MD dari saya, kita semua. Karena kita pihak yang ditanya gitu ya. Itu dia berpikirnya. Jika kita betul-betul bisa mempersiapkan. Karena pertanyaan itu mudah, mempersiapkan pertanyaan itu mudah. Yang susah adalah mempersiapkan jawaban. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.